Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah di hari yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa bukan sekedar ucapan di lisan, tetapi ketaatan yang nyata. Rasa takut yang melahirkan kepatuhan serta kesadaran bahwa Allah selalu melihat kita. Kesadaran bahwa Allah Maha mengawasi akan melahirkan kejujuran dalam kesendirian, akan melahirkan keikhlasan dalam amal dan kesabaran dalam ujian. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu mengawasi kalian. Quran surah An-Nisa ayat 1. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita baru saja memasuki bulan yang agung. Lisan kita mungkin dengan mudah mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan. Namun mari kita tanyakan pada hati kita yang paling dalam, sudahkah kita menyambutnya dengan perasaan yang gembira? Atau justru kita merasa berat karena membayangkan haus, membayangkan lapar dan rutinitas ibadah yang begitu padat? Hari ini mari kita luruskan kembali niat dan cara pandang kita terhadap ibadah di bulan Ramadan, agar Ramadan kali ini
tidak sekedar menjadi rutinitas menahan lapar. Mari kita hadirkan 4 prinsip utama dalam ibadah Ramadan kita. Prinsip pertama adalah ibadah itu berlandaskan cinta, bukan atas keterpaksaan. Mengapa banyak orang merasa berat melaksanakan puasa? Karena puasa hanya dianggap sebagai kewajiban yang menggugurkan tugas. Padahal ibadah itu seharusnya dilandasi dengan cinta. Saat kita mencintai seseorang, entah itu pasangan, entah itu anak, atau orang tua kita rela begadang, rela lelah bekerja, rela berkorban, dan kita tidak merasa itu sebagai sebuah beban. Kenapa demikian? Karena ada cinta di sana. Jika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan kita mata untuk melihat, Zat yang telah memberikan kita jantung yang selalu berdenyut, dan Zat yang telah memberikan kita rezeki yang tak terputus, maka puasa sebulan penuh tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis qudsi, "Kullu amal ibni Adam lahu illa syiyam, fa innahu li wa ana ajzi bih." Setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa adalah rahasia cinta antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu kita berpuasa atau tidak kecuali diri kita dan Allah. Maka mari kita jalani puasa ini dengan cinta, seolah-olah kita sedang memberikan hadiah terbaik untuk Sang Pencipta. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang kedua yang harus kita pegang saat bulan Ramadan adalah tilawah dengan hati, bukan sekedar adu cepat. Di bulan Ramadan, masjid-masjid dan rumah-rumah semarak dengan lantunan Al-Quran. Ini adalah hal yang sangat baik. Namun akan lebih baik lagi jika kita tidak terjebak pada ambisi yang sifatnya hanya pada sisa kuantitas, di mana kita seakan-akan berlomba-lomba adu cepat menghatamkan Al-Quran, berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Lisan membaca melesat secepat kilat tanpa hati kita ikut menyimaknya. Menghatamkan Al-Quran itu sunnah dan mulia, tapi memahami Al-Quran atau mentadabburi Al-Quran adalah tujuan utamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan, mentadabburi ayat-ayatnya, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Quran Surah Shad ayat 29. Mari kita mulai merubah cara tilawah kita. Jika kita tidak paham bahasa Arab, siapkan Al-Quran terjemahan. Baca satu halaman, lalu baca terjemahannya. Biarkan ayat-ayat Allah itu berbicara kepada hati kita yang sedang resah. Biarkan janji surga membuat kita tersenyum, dan ancaman neraka membuat kita meneteskan air mata. Tilawah pakai hati akan mengubah hidup kita
bukan sekedar membasahi bibir kita. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prinsip yang ketiga yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita pada saat bulan Ramadan adalah tarawih itu rehat dari dunia, waktunya curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilah tarawih secara bahasa berasal dari kata tarwihah yang artinya istirahat atau bersantai. Dahulu para sahabat Nabi ketika sholat malam di bulan Ramadan, mereka beristirahat sejenak setiap selesai 4 rakaat karena saking panjang dan nikmatnya sholat mereka. Tapi saat ini kita kadang melihat realitas di mana tarawih berubah menjadi perlombaan lari cepat. Tidak sedikit yang berangkat tarawih mencari masjid yang sholatnya paling kilat, paling cepat selesainya, di mana rukuk dan sujud tidak ada tumakninahnya, tidak ada ketenangan. Bagaimana mungkin kita bisa merasakan nikmatnya berdialog dengan Allah jika napas kita tersengal-sengal? Dunia ini sudah terlalu melelahkan. Siang hari kita telah bekerja, mencari nafkah, menghadapi berbagai macam masalah. Maka mari jadikan sholat tarawih sebagai momen rehat dari dunia. Matikan sejenak handphone kita, tinggalkan sejenak urusan duniawi. Pada saat sujud, tumpahkan semua kelelahan kita. Curhatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mintalah ampunan kepadanya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan kepada kita, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih." Barang siapa melakukan qiyam Ramadan atau salat tarawih karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jemaah-jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prinsip keempat yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita pada saat bulan Ramadan adalah sedekah dan wakaf. Berikanlah yang terbaik. Ramadan adalah bulan kedermawanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, dan beliau menjadi lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan tiba, ibarat angin yang berhembus kencang. Bisa jadi saat bersedekah kita mencari lembaran uang yang paling lecek di dompet. Saat memilih baju bekas untuk disumbangkan, kita berikan yang sudah pudar warnanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran keras, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Quran surah Ali Imran ayat 92. Jika kita punya rezeki, berikanlah sedekah dan wakaf yang terbaik. Berilah makanan berbuka yang paling enak, yang bahkan kita sendiri sangat ingin memakannya. Jika berwakaf, wakafkanlah melalui lembaga yang terpercaya dengan niat yang tulus. Harta yang kita makan akan jadi kotoran, pakaian yang kita pakai akan usang. Tapi harta yang kita sedekahkan dan harta yang kita wakafkan dengan niat yang ikhlas, itulah yang akan kekal menemani kita di alam kubur nanti. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan Ramadan tahun ini berbeda dari Ramadan tahun-tahun yang lalu. Jadikan puasa kita penuh dengan cinta. Jadikan tilawah kita penuh dengan penghayatan.
dan jadikan tarawih kita sebagai waktu curhat kepada Sang Khalik, dan sedekah kita adalah persembahan yang terbaik. Bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, fattaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وتسلمه مني متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.